Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini, kita akan membuka suatu kajian, tentang suatu kitab daripada Ibnu Arabi, dalam judul kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, yang mana akan disampaikan oleh al-ustadz kita yaitu Gus Romli. Fadol dan tidak lama-lama mari ikuti saya. Oke, sudah mulai Gus, saya Gus. Oke, saya sudah mulai saya. Gimana Bang Gismet? Belum Bang Gismet belum. Bang Gismet belum. Gak enak kalau nanti aja santai aja. Ya, Gus Romi persiapin dulu kitab-kitabnya, pendapat-pendapat para ulama-ulama yang kompeten juga menjelaskannya gimana. Yassir lana umurana. Di Bang Gismen Channel nih ya. Bang Cep ini udah follow apa saya ya? YouTube saya Bang. Ya, Bang Cep. untuk saudara-saudara Cep, saudara-saudara Ikhwan Fillah yang di bawah maupun yang di dalam atas komal, channel Bang Kismet 1 ini atau channelnya Bang Kismet ini terapresiasi dengan channel YouTube kita yaitu Warta Langit TV. Insya Allah kawan-kawan yang ada di rumah maupun yang ada di Komal tetap subscribe Warta Langit TV untuk supaya channel kita ini tetap terus memberikan suatu edukasi-edukasi. Dan tidak lupa juga channel daripada Bang Kismet untuk juga didukung supaya untuk mensubscribe channel beliau supaya terus bisa memberikan juga edukasi-edukasi. Fadal, terima kasih. Jazakumullah khair. Sudah Bang Gismet, sudah belum? Lagi. Bentar lagi. Santai aja. Bang Wiro udah di apa Bang Wiro? Udah di subscribe itu channel itu Bang Wiro? Ini udah berlama-lama kita berteman kok malah Lu belum di-subscribe? gimana? Waduh, belum Bang. Banyak Belum. lu banyak kejeding itu. Bang Wiro Lalu juga banyak nih. dijeding. Bang Wiro juga di channel saya belum ada subscribe itu. Berteman sudah begitu lama, tapi cuek aja waduh kan. Terlalu banyak main di jeding saya, itu. Bang. Terlalu banyak main di jeding. Enggak tahu saya itu. Di YouTube-nya tulis saja channelnya Bang Kismet. Ada dua handphone enggak Bang Wiro itu dulu. Kalau satu enggak salah dulu. Kapalnya. Ada dua handphone enggak? Ada. Coba tulis dulu Bang Kismet Channel, coba tulis. Kismet Channel. Bang. Ada enggak ketemu? Ntar dulu Bang, Di YouTube ya. Ada, enggak ada. Ntar dulu.
Dan Bang Wiro nih udah setiap saya buka Komal Bang Wiro saya undang dulu pertama itu. Nanti Bang Wiro bilang, Bang Wiro undang tuh Bang Ben gitu. Bang Ben saya undang. Nanti baru yang lainnya ngalir aja. Nanti kalau ada Gus Romli saya undang gitu. Orang yang pertama tuh Bang Wiro. Iya kan, betul nggak Bang Wiro? Coba tanya saya dong. Iya betul nggak? Setiap Ya, kesini kan Bang Wiro cuma kesini, nggak ada orang-orang lain Pikir, sebelumnya masuk. ini Bang kita Wiro mau lah orang pertama. pengajian. Ya kalau mau naik silahkan. Oh ini waktu nebestanya dihapus nih Bang Firman. Waduh. Kajian apa? Kajian kitab Futuhat Oke, Al-Makiyah. Eh, silakan ya. Bang Azab Nur kita ini ada kajian ya. Azab Nur, Bang Tiger silakan naik. Silakan naik. Silakan naik. Bang Sana silakan naik. Ya oke. Bang Amiruddin. Oke. Gimana Gus Romli dimulai? Sudah gak apa-apa. Udah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di apanya Bang Firman ya sebagai mukadimah ya. ya oke Bang oke. Firman, Bang Firman. Oke. Oke ya. 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, Siapa itu? saudara-saudara yang ada di Komal maupun yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan live dalam acara pengajian bersama Al Ustadz kita Gus Romli Kalidilem. Tentang pengkajian pada malam hari ini yaitu tentang Ibnu Arabi dalam kitabnya Futuhat Al-Makiyah. Dan tidak lama-lama Fadol Al Ustadz Romli Kalidilem untuk menyampaikan prolog dan mukadimah serta pengkajiannya. Fadol Maskuro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi mawalah. Amma ba'du. Begini, dalam kajian tentang kitab dari kalau pendukungnya menggelari beliau ini sebagai Syekhul Akbar, Syekh guru terbesar ya. Tetapi bagi para penentangnya menggelari beliau ini adalah seorang yang zindik kan, jadi biasa kan terhadap positioning seorang wali, terutama wali besar ya, di hampir setiap zaman itu ada yang pro, ada yang kontra. Nah, untuk kali ini kita mengenal dulu siapa pengarang kitab Futuhatul Makkiyah. Ya, tidak lain tidak bukan. Begini, seorang Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi itu beliau dilahirkan di mana? Di Spanyol. Dulu namanya Andalusia itu. Makanya kalau saya sering menyebutkannya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusiawi. Ya kan? Terus setelah itu dia belajar di mana itu? Ya di sekitar Spanyol, namanya kotanya Lisabon dan Isvila. Setelah itu dia mengembara ke beberapa negara, salah satunya di Afrika Utara, dan menjadi seorang sufi di daerah Tunisia. Setelah itu pengembaraan kesufiannya itu berlanjut, terutama setelah belajar dan naik haji ke Mekah dan tinggal selama sekitar 8 tahun. Wah, malam di bro, Mekah. malam bro. Waduh Bang Kismet, mengganggu, ini turunkan aja. Dia naikkan siapa tadi? Tak ngerti saya tidak menaikkan. Masa Jan ketika belajar dan naik haji di Mekah dan tinggal selama 8 tahun di sana. Bayangkan ya, kalau kita di Mekah itu 8 tahun itu terasa singkat, apalagi dengan asyik maksudnya mengarang sebuah kitab, kan begitu Bang Ismet. Jangankan kita di Mekah dan mengarang sebuah kitab, di Komal ini saja, ini kan di Komal Bang Kismet ini bagi saya pribadi kecanduan saya. Saya ketika asik di Komal sebelah dipanggil Bang Firman, Bang Kismet, saya langsung pamit.
Wah, saya apa ya begitu. Apalagi beliau adalah gandrung terhadap kesufiannya, yaitu Syekh Ibnul Arabi dalam mengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Di Mekah itu dirampungkan selama 8 tahun tinggal di Mekah. Nah, sehingga Ibnul Arabi itu karangannya banyak, Bang Ismet. Tetapi karangan yang menjadi masterpiece dari beliau itu adalah satu pasang ini, yaitu Al-Futuhatul Makkiyah dan Al-Fususul Hikam. Itu sama itu. Kalau ini Futuhatul Makkiyah itu berbicara masalah wahdatul wujud dan wahdatul adyan. Ya. Jadi wahdatul wujud itu menurut Ibnul Arabi adalah melintasi berbagai ajaran. Ini menurut Ibnul Arabi ya, tidak memandang ajaran tertentu tetapi memandang esensi penyatuan antara khalik dan makhluk, sehingga disebut dengan wahdatul wujud. Dan maka frekuensi dan alatnya untuk mencapai penyatuan wahdatul wujud itu melalui proses wahdatul adyan. Makanya melintasi berbagai kepercayaan dan agama. Wahdatul wujud itu berpasangan lengkap dengan wahdatul adyan, seperti berpasangan lengkapnya antara Futuhatul Makkiyah dengan Fususul Hikam. Itu kan? Nah, yang menjadi perbedaan bahasan antara Futuhatul Makkiyah itu dengan Fususul Hikam, kalau dalam Fususul Hikam itu menjelaskan perangkat dan peringkat setiap nabi. Nah, yang lucu itu di dalam Fususul Hikam tidak dibahas perangkat dan peringkat Nabi Nuh, dilewati itu, ya kan? Nah, kalau di dalam Futuhatul Makkiyah itu yang tidak dibahas di dalam Fususul Hikam adalah tentang wali khotam. Wali khotam. Khotam di sini ya seperti Al-Ahzab ayat 40 itu, kalau di sana ada frase khatamun nabiyyin ya. Kalau di sini ada khotmul wilayah. Ya, khotamnya para wali. Jadi khotmun nubuwah itu khotamnya, pangkat tertingginya para nabi ya, dimiliki oleh baginda Muhammad SAW. Kalau khotmul wilayah dimiliki oleh siapa? Nah, jawabannya begini. Jadi mengenai pangkat wali khotam, wali tertinggi pangkatnya itu memang dibahas oleh paling tidak 3 wali besar. Yang pertama tentu saja dibahas oleh Syekhul Akbar fi zamanihi Muhyiddin Ibnul Arabi, di mana Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dalam kitabnya yang lain, yaitu Anqa'u Maghrib fi Khatmil Auliya'i Wasyamsil Maghrib, itu menerangkan bahwa ternyata wali khotam itu bukan dirinya, tetapi yang menganggap dirinya adalah batu bata terakhir dalam Futuhatul Makkiyah itu diralat oleh Ibnul Arabi sendiri dalam Anqa'u Maghrib, bahwa ternyata khotmul wilayah atau wali khotam itu bukan dirinya, tetapi ya ciri-cirinya disebutkan. Wali khotam itu nanti lahirnya di Maghrib atau Maroko, dan sebagian tandanya adalah mendapat mubtala bil ingkar, diingkari oleh banyak orang, ya kan? Nah, itu juga nanti siapa itu nanti dibahas kemudian. Selain Ibnul Arabi ya, Muhyiddin Ibnul Arabi dalam Futuhatul Makkiyah dan Anqa'u Maghribnya, yang membahas wali khotam ini antara lain adalah seorang, kalau tadi Asy-Syaikhul Akbar kan, kalau ini As-Sufi Al-Kabir, seorang sufi yang besar pangkatnya. Siapa itu? Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmidzi.
wafat tahun 2555 Hijriah. Kitabnya yang berjudul Khatmul Aulia. Nah, dijelaskan juga ciri-cirinya Khatmul Aulia itu, penutup pangkat wali tertinggi itu lahirnya di akhir zaman dan lahirnya di negara barat, Maghribi namanya. Begitu juga dibahas oleh wali besar yang lain, yaitu Syekh Ali bin Wafah yang wafat tahun 807 Hijriah. Semua tiga wali besar ini ciri-cirinya bahwa wali khotam, wali pangkat tertinggi itu nanti lahirnya di akhir zaman dan lahirnya di negara Maghrib atau kita kenal sekarang dengan negara Maroko. Itu dulu pengantarnya ya. Silakan dari pengantar ini biar tidak bosan. Setelah itu kita masuk kepada bagaimana cara Syekhul Akbar fi zamanihi Muhyiddin Ibnul Arabi itu mencapai makom sedemikian besarnya. Tata cara dan kaifiyah yang ditempuh bagaimana setelah ini. Setelah ini sekarang silakan bertanya dulu kan biar tidak monoton Bang Gismet. Nah, begitu, silakan. Nanti berlanjut. Asik kan? Silakan. Boleh. Siapa? Ada tambah-tambahi biar tidak monoton Bang Ismet, biar tidak kayak pengajian itu kan enggak enak. Saya yang bertanya. Ya kan? Ya, gimana? Nah. Tapi jangan macet Gus Romli ya. Oh, enggak, Bang. Itu kitab namanya Futhatul Makkiyah. Kurang keras. Sebentar kan. Apa saya yang tidak keras? Kecil memang. Ya. Nah, keras. Oh, enak itu. Waduh. Aduh, siapa ini? Profesor Ben ini ada sepeleteran itu, noise itu. Ya, hati-hati Bang Ben itu enggak apa. Langsung Abah Soe Iya. KTP ini barangnya besar, suaranya juga besar ini. Gimana kan? Lanjut. Itu namanya kitab Futhatul Makkiyah yang Ya. dikarang oleh siapa tadi Gus? Muhyiddin Ibnul Arabi. Muhyiddin Ibnul Arabi, sehingga kitab tersebut dianggap oleh kita semua bahwa kitab tersebut sebagai rujukan ilmu pengetahuan. Itu yang mengesahkan waktu itu. Apakah ada orang-orang yang mengesahkan atau kalaupun ada yang mengesahkan, apakah yang mengesahkannya itu ilmunya lebih tinggi dari pengarang tersebut? Gus Romli, aduh, bunyi-bunyi Gus. Loh kok saya bunyi-bunyi enggak kok? Bunyi-bunyi enggak? Iya, bergerak Gus Romli, nah, langsung mengeluarkan bunyi dia. Kalau gini enggak? Suaranya Bang. Bagus. Bukan. Jadi kalau berbuat itu jangan bergerak ya, bunyi-bunyi. Jangan Ya. begitulah nanti itu. Begini. Ya. Jadi dalam tataran ilmu wilayah, ilmu kewalian itu yang pertama memang harus punya guru ya. Makanya Syekh Ibnul Arabi ini gurunya banyak, tetapi yang paling fokus dalam tarbiyah rohani atau bimbingan rohani yaitu seorang guru yang namanya Abul Abbas Al-Uryabi. Abul Abbas Al-Uryabi ini dalam kitab yang lain, kitab Kashful Hijab ya. Dalam kitab Kashful Hijabnya siapa itu pengarangnya? Disebutkan bahwa 124.000 nabi itu mempunyai pewaris. Ya, mempunyai pewaris. Nah, pewaris tunggal dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah Syekh Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani. Itu kan? Itu pewaris tunggal dari hakikat Muhammadiyah. Pewaris tunggal dari baginda Nabi Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam adalah ini Syekh Abul Abbas juga Al-Uryabi, salah satu guru rohaninya Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Ya kan?
Itu yang saya bicarakan ini termaktub di dalam kitab Futuhatul Makkiyahnya Ibnul Arabi halaman 208. Matching kan? Pertanyaan dengan jawaban kan? Lanjut. Nah, Ya lanjut dulu. Nanti setelah itu kita kaji, ya kan? Ayo gimana? kalau kita analogikan, saya membuat skripsi nih. Skripsi Ya. S1 atau tesis S3 lah, Iya. S2. S3 tesis, Ya. skripsi S1 ya. Itu harus disahkan, ya kan? Harus disahkan oleh penguji, kemudian oleh pembimbing, kemudian oleh dekan, kemudian oleh rektor. Dan yang diuji itu dapat dipertanggungjawabkan oleh saya sendiri sebagai penulis. Dan menulis itu saya akan dianggap bukan orang gila ya, tetapi tidak bersumber kalau saya tidak mencantumkan referensi atau referensi dari yang lain, sumber-sumber dari yang lain. Maka di dalam penulisan kitab yang disebut dengan Futuhatul Makkiyah ini, adakah aturan-aturan semacam itu atau tidak? Artinya ya udah disahkan atau diakui gitu oleh guru-gurunya dan diakui oleh yang membacanya langsung. Ya, begini. Dalam Futuhatul Makkiyah juga halaman 457 ya, bahwa Ibnul Arabi itu mengatakan ya, saya tidak menulis satu huruf pun dari buku ini, yaitu Futuhatul Makkiyah ya, tanpa imla ilahi. Imla itu artinya dikte kan, didikte oleh Allah. Bukan wahyu ini, ilham. Bukan wahyu, sekali lagi ilham ya. Merupakan imla ilahi dan ilqa rabbani, rahmat dari Allah. Gitu kan? Nah, salah satu bahwa yang saya menerima imla dan ilqa ini adalah dilanjutkan dengan pengakuan Ibnul Arabi bahwa Ibnul Arabi aku memperoleh inspirasi ya imla dan ilqa ini ya juga menerima langsung dari baginda Nabi. Nah, itu sebagai apa ini? Tahqiq, pengakuan terakhir, yaitu semua wali itu pengangkatannya, makom dan ahwalnya tidak sempurna kecuali berjumpa langsung dengan baginda Nabi, seperti diungkapkan oleh Syekh Sidi Ali Al-Khawas. Itu Sidi Ali Al-Khawas ini merupakan wali yang ketika menjelang bulan puasa itu diperlihatkan setan-setan di rantai itu. Wah, ini berarti sekarang bulan puasa. Jadi menyuruh istrinya besok untuk nanti malamnya itu bersahur. Tapi ini pengalaman adalah bersifat pribadi, personal, ya. Tidak istiqna namanya, tidak untuk khalayak umum. Nah, Sayyidi Ali Al-Khawas itu mengatakan bahwa la yakmul abdun fi maqamil irfan hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan wa musyafahatan. Artinya begini, tidak sempurna pangkat kewalian seseorang sampai seseorang itu berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, tidak tidur dan berdialog langsung. Katanya wa kallamallahu Musa taklima, seperti itu, berdialog langsung, wa musyafahah namanya. Nah, begitu juga Syekh Ibnul Arabi, segala tulisan yang dari imla ilahi dan ilqa rabbani itu distempel, artinya disahkan, ditahqiq ya oleh baginda Nabi melalui perjumpaan langsung dengan baginda Nabi. Ini dibaca di dalam Futuhatul Makkiyah halaman 163. Asik ini. Ya, lanjut lagi. Sejaman ini yang mengarang kitab Futuhatul Makkiyah dengan Nabi? Enggak, tidak sejaman. Itu perjumpaan dengan Rasulullah itu melalui mimpi kah? Melalui sadar. Lalu sadar dengan cara, coba dengan cara bagaimana?
sadar gini, dalam suatu hadis ya, hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh siapa itu, Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Ahmad bin Hambal. Hadisnya sahih begini, hadis ya, mengenai perjumpaan langsung itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, baginda Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman As-Sakhar namanya, radhiyallahu taala anhu berkalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ro'ani, siapa saja orang yang pernah melihatku dalam mimpi fil manam, artinya bermimpi kan, man ro'ani fil manam, siapa saja yang pernah melihatku dalam mimpi, fasayaroni, nah ini kan, pasti akan melihatku ya, fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, ya kan? Karena apa? Wala yatamatsalu syaitanu bi, karena setan pasti tidak bisa mengaku-ngaku baginda Nabi, tidak bisa menyerupai aku baginda Nabi, tidak bisa bersuara mengaku-ngaku baginda Nabi. Itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6478, Imam Muslim 4207, Abu Dawud 4639, Ibnu Majah 3890, Ahmad bin Hambal 3608. Artinya, barang siapa pernah melihat aku baginda Nabi dalam mimpi, fasayaroni, pasti akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Di mana? Di dunia ini. Karena di sini memakai fasayaroni. Fasayaroni itu artinya dalam ilmu balaghah artinya makna baqorib, makna dekat. Artinya gimana Bang akan Ben, sehat? Loh, siapa Bang Ismet? Gak tahu siapa yang ngomong. Yang ngomong Bang Ben siapa? Waduh, satu Yang putus ya. ngomong Bang Ben siapa? Lanjut. Oh, Bang Cep. Jadi begini, karena di sana fasayaroni, maka orang yang pernah bermimpi baginda Nabi akan berjumpa secara sadar dengan baginda Nabi di dunia ini. Karena di sana fasayaroni, makna qorib, waktu dekat. Kalau di sana fasaufayaroni, makna ba'id, makna yang jauh, yaitu di akhirat. Karena kalimatnya fasayaroni, maka siapa saja yang bermimpi aku baginda Nabi akan melihatku ya dalam keadaan terjaga di dunia ini. Itu karena fasayaroni. Nah, sehingga baginda Nabi dalam hadis Isra Mi'raj ya, yang diriwayatkan oleh sekitar 40-an sahabat Nabi ya. Kalau Aminuddin tadi mengaku hanya diriwayatkan oleh Malik bin So'so'ah, satu sahabat kan, itu dilemahkan oleh dia. Ini hadisnya mutawatir karena diriwayatkan oleh hampir 40-an sahabat Nabi tentang Isra Mi'raj. Di mana hadis tentang Isra Mi'raj yang mutawatir ini disebutkan bahwa baginda Nabi menjadi imam sholat dari seluruh Nabi, 124.000 Nabi. Itu kan jaraknya sudah ribuan tahun, artinya sholatnya itu fisik dan ruh. Karena baginda Nabi mengimami itu dengan fisik dan ruh. Tidak mungkin baginda Nabi mengimami sholat fisik dan ruh, yang diimami adalah ruh. Kan gak equal. Ya Gus, jangan terlalu kesana Ya, Gus, karena tidak. Jadi artinya baginda Nabi bisa berjumpa dengan nabi-nabi sebelumnya, begitu juga para wali berjumpa dengan baginda Nabi. Itu hadisnya tadi, dalam keadaan terjaga. Ya, itu arahnya ke sana. Terlalu panjang Gus. Ya gak apa-apa, itu arahnya ke sana. Ya itu arahnya ke sana. Sebenarnya bisa juga berbeda pandangan saya dengan Islam di gini Apa? Gus. Bagaimana kalau ada orang berbohong? Dia katakan dia kepada Nabi Muhammad. Ya, Bisa seperti itu kan? Ya begini. Dia berani dengan dosa Gus. Dia berani dengan dosa yang penting dia katakan Gus. Gak bisa. Begini. Dari mana bisa Jadi- bilang nggak bisa? Kalau dia Begini. dia juga Ya. dapat rezeki dari umatnya Gus. Iya. Sudah Nah, begini. ya, lanjut. Barang siapa ya
mengaku-ngaku tentang aku, artinya berdusta tentang Nabi Muhammad, misalnya begini, tidak bermimpi Nabi Muhammad mengatakan bermimpi Nabi Muhammad, ya kan? Maka orang itu adalah apa? Siapkanlah tempatnya di neraka. Ya kan? Itu sudah jelas. Karena ketika orang berdusta atas nama baginda Nabi, ya tempatnya di neraka. Jadi, ketika seorang wali ya, seorang sudah dikenal wali, ya tidak mungkin para wali berdusta karena para wali itu wa kanu yattaqun Qur'annya. Jadi para wali itu selalu bertakwa. Apakah orang kalau selalu bertakwa akan berdusta? Ya nggak mungkin. Ya, Nah kalau ini, itu betul. Saya nah, setuju, iya, Gus. iya Kalau itu. kalau dikatakan itu betul. Iya, Yang iya. kayak di India tuh yang datang ke TikTok ini siapa, Gus? Siapa itu kemarin? Dia Nanti dulu bermimpi. host. Oh jangan ke sana. Ini berbicara Ibnu host. Arabi. Nanti dulu saya boleh selipin gak host? Nih kita Ibnu Arabi bicara. Gini, Iya. tadi Pak Romli mengatakan Ibnu Arabi juga dikatakan oleh beberapa kalangan ulama zindik gitu loh. Iya. Jadi artinya dalam hal kewalian itu memang ada ilmu tersendiri, ada khasanah tersendiri ya ilmu kewalian. Iya betul. Dalam arti ketika disambungkan itu tadi Ibnu Arabi terhadap ilmu kewalian gitu kan, karena ada pendapat zindik ini kan gitu ya dari para ulama. Walaupun ada pendapat yang apa namanya Syairul Akbar gitu kan gitu ya. Jadi dalam hal ini kita lihat manfaat dari pelajaran Ibnu Arabi, itu aja yang paling dipegang dulu gitu. Ya, betul itu. Apa sih manfaatnya? Nah, itu dia. Ya, maunya kasihan Gus juga Robi ditulis sampaikan Mas. singkat apa yang dipelajari dulu tentang apa Futuhul Makkiyah Mana, ini. udah Sampaikan kabur. poin-poinnya dulu. Ini Gus Robi Iya. mana kan? Itu Loh, makanya enggak. Nggak apa-apa Ini kan ada bagian awal ada, ini bagian awal iya, dari Ibnu Arabi nih Bang Ismet. Bagian awal memang begitu. Jadi gini, Makanya lama. sekarang apa pelajaran pertama yang disampaikan Ibnu Arabi itu Gus? Coba. Begini, pelajaran utama bahwa dalam hadis itu tadi Yang pertama ya. Jadi berjumpa dengan baginda Nabi secara sadar itu bisa ya. Masalahnya siapa itu? Nah, kalau para wali wa kanu yattaqun ya. Para wali apalagi Syekhul Akbar Ibnul Arabi ini kan wali besar di zamannya. Tidak mungkin berbohong, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Jadi berjumpa dengan baginda Nabi di dunia ini dalam keadaan terjaga dan berdialog langsung itu bisa. Oke. Bisa gitu. Terutama oleh para wali. Ya itu yang pertama. Berhenti dulu. Jadi gini Gus, artinya Ibnu Arabi ini pernah dulu dalam keadaan terjaga, walaupun Rasulullah udah meninggal, udah pernah ketemu gitu. Gimana? Sering. Sering ya. Iya sering. Iya. Dan itu dikukuhkan oleh gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Uryabi itu tadi. Wali besar juga gurunya itu. Gitu kan. Sehingga begini. Di barat itu mulai dulu ada pengagum buku-buku Ibnul Arabi. Ini tidak hanya Islam, banyak kalangan barat itu dikenal dengan Ibnul Arabi Society. Ada kelompok ya dari antar negara transnasional itu menggabungkan diri dalam kajian Ibnul Arabi Society, mengkaji Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam itu. Ada sampai sekarang itu. Tidak hanya orang Islam itu. Gitu. Oke. Itu manfaat yang kedua. Dilanjutkan ya? Dilanjutkan belum? Ini masih pembukaan tadi itu. Ya gini. Sekarang masalah yang tadi ini yang pertama ini ada nggak yang mau ditanyakan teman-teman lain? Kalau nggak ada ya baru yang kedua gitu Gus, lebih enak. Iya. Artinya nanti lama-lama selesai jadinya gitu. Jadi begini, Nggak usah lompat. di dalam Futuhat Al-Makkiyah tersebut, Ibnu Arabi mempunyai mengajarkan suatu konsep yang mana yang terkenal adalah wahdatul wujud. Nah, sementara Ya, itu tadi. pendapat daripada ulama-ulama sufi lainnya yang dimaksud Ibnu Arabi wahdatul wujud tersebut ialah yang dikatakan ketauhidan la ilaha illallah tadi. Nah, korelasinya antara syahadat tauhid tersebut dengan Futuhat Al-Makkiyah, tolong dijelaskan guys, bagaimana? Begini, tadi dikatakan bahwa kalau Futuhatul Makkiyah itu pengakuan Ibnu Arabi ya, yang disahkan oleh gurunya,
Abul Abbas Al-Uryabi itu diimla, didikte oleh Allah. Kalau Fususul Hikam didikte oleh baginda Nabi. Itu gitu. Itu keunikan dua kitab itu. Nah, sehingga begini. Pengertian bahwa wahdatul wujud yang dimaksud oleh Ibnul Arabi itu dalam pandangan ulama sufi yang lain adalah wahdatul syuhud. Jadi musyahadah yang tunggal itu. Jadi jangan dimaknai bahwa wahdatul wujudnya Ibnul Arabi itu bersatunya antara khalik dan makhluk secara dzatiyah, tidak. Bersatunya penyaksian, musyahadah yang tunggal itu maksudnya. Jadi ini merupakan apa? Merupakan konklusi dari pendapat yang mengatakan bersatunya khalik dan makhluk secara dzatiyah dan bersatunya khalik dan makhluk secara syuhudiyah, musyahadah begitu. Itu maksudnya. Jadi tidak melanggar dari syariat artinya. Oke Begitu ya, dulu. ini saya Ya, langsung ya. ya, Gus Robli ya. Ini kan Ya, kita ya. dalam ranah apa? Ini masih pembukaan loh Bang Gismen, masih 2 Ya, nggak halaman apa-apa. tadi. Lebih Oh, nggak bagus apa-apa. gitu, Gus. Iya, Lebih harus bagus begitu. gitu Iya, daripada Gus bagus. Robli membaca capek tetapi orang nggak juga nangkap kan gitu. Ini Loh. misalnya ya, Gus Robli bilang kan, ini kok bunyi ya? Oke, Enggak. aduh, bunyi saya yang bunyi nih. Enggak. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kan gitu? Iya tadi itu hadis. Iya kan? Sebenarnya gini maksudnya Gus, bukanlah seseorang tuh melihat Nabi Muhammad itu dalam keadaan yang sekarang misalnya terjaga seperti ini siang hari, malam hari, bukan itu maksudnya Gus. Artinya nggak seperti itu. Artinya kalaulah ada seseorang bermimpi dari Muhammad itu dalam keadaan terjaga itu artinya betul-betul di mimpi itu betul-betul Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak bisa ditiru. Itu maksudnya. Inilah bahasa zombie itu. Jadi seakan-akan orang bisa siang-siang jumpa Nabi Muhammad. Tidak seperti itu maksudnya. Memang betul dikatakan seperti terjaga. Jadi mimpi yang betul-betul mimpi dengan Nabi Muhammad itu tidak bisa selain daripada Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi kehidupan yang bukan dalam keadaan mimpi itu maksudnya Gus. Itu. Ini Ya, sudah boleh baca. saya jelaskan ya. Betul Bang Kismet itu titipa ketika tidak sepenuhnya. Jadi begini, makna yakdotan itu, yakdoh kan di sana. Ya, itu kan hadisnya man ro'ani fil manam fasayaroni fil yakdoh. Ya. Fasayaroni itu artinya berjumpa dalam keadaan terjaga. Terjaga ini, yakdoh itu terjaga, bukan manam. Kalau manam dalam keadaan bermimpi, itu loh. Dalam keadaan terjaga betul Gus. Betul. Terjaga. Nah, sehingga keadaan terjaga itu dibuktikan oleh sahabat misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abid Dunya, Al-Manamat juga. Al-Hafidz Ibnu Asakir, Tarikh Dimashqi, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain bahwa Abdullah bin Salam, saya sudah artikan biar tidak lama, berkata, aku mendatangi saudaraku Utsman untuk mengucapkan salam pada saat beliau dikepung oleh para pemberontak. Lalu beliau berkata, selamat datang saudaraku, tadi malam aku melihat dan berdialog dengan Nabi Muhammad di jendela ini. Nah ini itu artinya mimpi Gus. Tidak, ini loh, dengarkan dulu Bang Gismet. Dengarkan dulu. Kelar nggak masuk ke Futuhat Al-Makiyah nih kalau kayak gini nih. Masuk. Iya makanya dengarkan Bang Gismet. Iya, harus kontra Bang Ben. Kalau enggak ya udah pada tidur. Bukan soal kontra ini, soal kebenaran Bang Gismet. Sebentar. Bang Ben diam aja. Sebentar. Harus ada kontra Bang Ben, itu berhidup. Sebentar. Ya, Dengar dulu. Tadi malam aku melihat dan berdialog dengan Rasulullah SAW. Padahal waktu Rasulullah sudah wafat kan, zaman Sayyidina Utsman mau syahid itu. Di jendela ini, jendelanya rumahnya Sayyidina Utsman itu. Dan beliau bersabda kepadaku, ngomong, artinya tidak bermimpi kan. Wahai Utsman, mereka telah mengepungmu, bertanya. Aku menjawab, iya betul baginda Rasulullah. Naam gitu, labbaik. Beliau berkata lagi, mereka membuatmu kehausan, kan begitu.
Utsman menjawab, iya labbaik ya Rasulullah. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aduh sampai merinding, demi Allah saya merinding, mengeluarkan timba yang berisi air kepadaku. Kan keadaan nyata ini. Lalu aku meminumnya sehingga aku terasa segar. Sampai-sampai aku merasakan dinginnya minuman itu di dadaku. Dan beliau berkata, bila panjenengan mau, panjenengan akan aku tolong menghadapi mereka ini. Dan apabila panjenengan mau, panjenengan berbuka puasa bersama kami. Artinya wafat gitu loh. Pindah ke alam barzah. Lalu aku Utsman memilih untuk berbuka bersama beliau dan sahabat yang lain. Kemudian Sayyidina Utsman terbunuh pada hari itu, pada hari siangnya. Malamnya itu yang berjumpa Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Abid Dunya dalam Al-Manamatnya, Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqinya, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya. Begitu Bang Ismet. Ya. Ya. Ya kan gini Gus, pandangan sebagian ulama mengatakan kalaulah ada seseorang bermimpi Rasulullah, tidak berapa lama lagi ajalnya pun diambil oleh Allah. Artinya dia meninggal Gus. Enggak begitu. Ya ini yang saya baca Gus, jangan dibantah Gus. Ini yang saya baca. Loh, siapa yang menulis itu? Wahabi biasanya itu. Gini loh. Ini Gus ya. Menurut gimana? sebagian ulama, pertanda bahwa orang tersebut akan segera menghadapi ajalnya kalau dia sudah bermimpi dengan Nabi Muhammad ya. Ini lagi aneh nih Gus ini. Coba Gus Romi nanti bantah. Sudah itu tulisannya siapa itu? Wahabi Ya, lagi. dulu. Siapa? Ya. Bahwa mimpi bertemu dengan Nabi dapat menjadi pertanda seseorang akan mendapatkan pertolongan untuk hijrah, menemui Nabi dan hidup di zaman Nabi atau meraih kedekatan dengan Nabi di akhirat ya. Sudah itu ini lagi bentuk Nabi yang terlihat dalam mimpi dapat bervariasi tergantung kondisi keimanan dan keistiqomahan orang-orang yang bermimpi. Semakin baik amal seseorang, semakin baik pula wujud Nabi yang terlihat dalam mimpinya. Mirip dengan apa yang disifati dalam syama'il atau kepribadian Nabi. Bantah Gus. Saya kan nyampaikan aja Gus. Kalau sedih bisa dibantah. Enggak. Itu benar itu. Jadi begini. Oh, benar Orang kan? iya, artinya benar itu tidak membantah semua dalil yang saya baca. Begini. Orang bermimpi baginda Nabi itu ada 3 cara. Sudah sering saya omongkan itu. Yang pertama, biasanya bermimpi ini loh, bukan bertemu secara langsung, lain lagi. Bermimpi itu kan persoalan mimpi itu. Bermimpi yang pertama biasanya di dalam mimpinya itu baginda Nabi yang bersabda, aku ini nabimu gitu loh. Aku Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu Bang Diaman ya. Itu Ya, yang pertama. terima kasih. Biasanya ada suara itu, saya nabimu atau semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya ada suara. Itu loh Nabi Muhammad gitu loh. Itu loh Muhammad bin Abdullah. Ya semacam itu, ada suara. Yang ketiga biasanya orang yang bermimpi itu hati nuraninya langsung yakin. Semacam turunnya wahyu itu loh, hatif itu. Oh, ini Nabi Muhammad gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, benar sampean tadi, bermimpi Nabi Muhammad tergantung tingkat taraf kedekatan seseorang. Buktinya begini. Dulu Al-Bukhari ya, Imam Bukhari pernah bermimpi begini. Bermimpi mengumpulkan tulang belulangnya baginda Nabi. Kan secara syariat gak mungkin para nabi itu ada tulang belulangnya, wong jasadnya utuh. Dan bermimpi ada tapak kaki di padang pasir itu ditapaki juga. Itu tapak kakinya baginda Nabi. Ketika ditanyakan kepada ulama ahli mimpi, bukan tafsir mimpi 1001 tentang togel itu bukan. Ulama ahli mimpi itu salah satunya yang terkenal Ibnu Sirin ya. Yang ditanyakan oleh Al-Bukhari ini kepada ulama, bukan Ibnu Sirin, ulama ahli mimpi juga ditanya, saya bermimpi begini-begini. Oh, sampean ini nanti akan menjaga sunnah baginda Nabi. Akhirnya benar kan? Imam Bukhari adalah imam Amirul Mukminin fil hadis. Satu-satunya imam ahli hadis yang menjaga sunnah baginda Nabi itu. Jadi mimpi baginda Nabi itu tergantung kepada
tingkat kebersihan rohani si pemimpi. Kadang-kadang bermimpi baginda Nabi seperti ini, ya itu betul itu. Seperti itu, betul itu. Betul. Semuanya betul, karena setan tidak bisa. Benar Bang Ismet itu, tetapi penjelasan lebih lengkap seperti yang saya ngomongkan itu silakan dibaca dalam kitab ya. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Profesor Abu Anas Abdul Aziz tentang 100 kisah orang yang bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitun Nabi itu judulnya. Ya, gitu yang itu. Kembali kepada Futuhatul Makkiyah itu masih 2 halaman itu atau gimana? Ya, lanjut. Iya. Yang lain nggak mau bertanya, gue sudah merasa pintar. Iya itu gimana? Belum ada pertanyaan. merasa pintar lebih Itu bagus Bang diam. Ismet. Bang Ismet, belum ada pertanyaan kita karena itu baru prolog. Nah, artinya Baru prolog ini. inti ajarannya belum disampaikan oleh Gus Romli. Belum, nanti lama itu. Lama Nah, nanti. silakan Ini- Gus, dilanjutkan Gus. Inti pelajarannya. Mudah-mudahan Gus. disampaikan ke zombie, nanti semua yang lain pada ngantuk. Oh iya Bang Ismet. Gimana ini? Apa ditutup dulu besok lagi kecil-kecil gitu? Jangan Gus. Oh jangan. Saya lanjutkan ya. Lain kali ya mulai kapan-kapannya nanti Gus Romli pelajari yang lain lagi, nanti cukup pendek saja Gus Romli sampaikan. Loh, memang yang tertulis begini Bang Ismet. Kayak ngajar Iya, tafsir itu kan kemana-mana itu, nanti balik lagi kan gitu. Kayak Gus Baha itu loh. Lagi. Oh, Ya, namanya jadi pengkajian ya kan. pengkajian ini ya, pengkajian. Jadi ketika Ibnul Arabi berhubungan dengan baginda Nabi itu, menurut Sadruddin Al-Kunawi, siapa ini? Ini anak tiri sekaligus murid dari Ibnul Arabi. Ini kan, ya memang harus begitu mengkaji suatu ajaran itu. Jadi Syekh Sadruddin Al-Kunawi, anak tiri dan murid dari Ibnul Arabi, mengatakan kemampuan bertemu dan berdialog dengan ruh para nabi siapa saja dimiliki oleh Ibnul Arabi. Ya, kadangkala menjadikan mereka itu mendatangi Ibnul Arabi. Kadangkala cara yang kedua, Ibnul Arabi mendatangi mereka. Ya kan? Kadangkala Ibnul Arabi dan mereka itu datang di suatu tempat. Nah, sehingga dari ketiga cara berhubungan Ibnul Arabi dengan para nabi dan para wali itu, para wali yang sudah lahir, para nabi yang sudah wafat, dan para wali yang akan lahir. Ini yang asik ini. Para wali yang akan lahir itu dimiliki kemampuannya oleh Ibnul Arabi. Ya kan? Silakan ini dibaca di dalam kitab Ibnul Arabi yang lain. Namanya kitab At-Tajaliyat. Kalau dalam Ibnul Arabi Society dikenal dengan The Book of Theophanis. Itu bisa dibaca dalam kitab Futuhatul Makkiyah juz 1 halaman 151 dan juz 4 halaman 77 dan halaman 184. Itu kan? Sehingga pengalaman Ibnul Arabi yang sedemikian mengagumkan itu, ada juga orang yang menuduh Ibnul Arabi ini adalah kaum zindik, terutama dari kelompok ateis dan kelompok Mu'tazilah yang memfokuskan kajiannya pada akal. Itu Bang Ismet. Demikian dulu. Ya, sebentar, Gus. Oke. Ini Lanjut. Tanya lagi. Iya. Saya mau tanya, ya gini ya, saya menyampaikan tetap yang tadi juga. Jadi menurut Bukhari dan Muslim, siapa yang melihatku saat mimpi, maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar. Tadi itu ya tadi. Sehingga, ya ini Gus, sehingga menunjukkan adanya kemungkinan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Namun hadis ini tidak menunjukkan apa yang mereka katakan. Namun maksudnya adalah orang yang melihat beliau dalam mimpi nantinya akan melihat beliau di surga. Sehingga maknanya bukan melihat beliau secara sadar di dunia.
Nanti Gus Romi bantah ya. Ini Isi Ya saya diasumsi kalau nggak saya jalan-jalan nih dia saya diasumsikan bantai itu. dulu lah. Saya Waduh, bantai itu. nggak kelar-kelar. Iya. ya bantah aja. Gini. Bang Ben bantah Bang Ben. Iya, Ini nggak Bang Ben apa. aja. Enggak lah gini Pak apa namanya Bang Kismet ya. Dalam mempelajari Ibnu Arabi ya, kan tadi ada yang jindik katanya Mu'tazilah gitu. Kita ngelewatin dulu ilmu tentang kewalian yang tadi disampaikan karena pertanyaannya Mas Zul KTP kan Pak Romli menjawab seperti itu karena referensinya apa kan gitu ya. Sehingga Saya nyimak dari tadi kesana ini. dia Kayaknya nanti dulu kemana-mana ya ini. nanti dulu masuk sesuai KTP nanti dulu. Jadinya apa namanya istilahnya harus diasumsikan dulu gini asumsinya gitu ya. Anggaplah kan gitu ya bahwa memang demikian itu adanya seperti yang diterangin Pak Romli tadi gitu sehingga kita bisa maju kan gitu ya. Apa namanya apa katakanlah gini saya lihat di AI ya isi dan tema yang tadi Futuhat Al-Makkiyah ya pertama hakikat segala sesuatu. Al-Futuhat Makkiyah memuat pembahasan tentang struktur alam semesta meliputi konfigurasi dan garis-garis tubuh Al-Imam Al-Mubin yang merupakan ruh manusia paripurna. Satu kan gitu ya. Terus dua, rahasia-rahasia ilahi. Kitab ini mengungkap makna tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran agama, membuka pemahaman baru dengan dia yang tidak bisa dikenali gitu ya. Nah, dari sana itu kan gitu ya. Silahkan karena kita mau menggali manfaat katakanlah Ibnu Arabi Society kan itu kebanyakan non muslim di situ kan dia mendapatkan manfaat apa dari kitab Ibnu Arabi ini itu yang perlu kita gali gitu loh jadi diasumsikan aja nggak usah apa namanya referen segala macam nggak usah gitu kita ngambil dari ujungnya dari manfaatnya gitu gimana oke dong ya kan dari berpanjang-panjang nggak Loh kok nggak manfaatnya mendingan udah lihat jadi Google Bang Ben. Ya Udah diskusikan udah ada manfaatnya. Lihat aja di Google. Ini kita diskusi biar hidup kalau hanya begitu ya udah mendingan Bang Ben baca sendiri. Ini udah diskusi Bang Ben. Ini menambah ilmu. Iya kan? Manfaatnya pula. Google aja banyak. Saya memahami Bang Ben. Saya memahami kejiwaan Bang Kismet ini. Di sisi lain beliau ingin berdiskusi dengan kita. Di sisi lain beliau juga ingin meramaikan Komal ini Bang Ben supaya tidak Iya, memang gitu. Kalau ada perlawanan yang lain udah pada gugur tadi nggak sadar gitu. Tadi pertama tadi udah gugur semua berjatuhan. Kenapa? Karena itu tadi harusnya ada betul kata Gus Romli itu ngomongnya sedikit nanti dilemparkan ke yang lain. Kalau soal Gus Romli tidak bisa jawab itu kan nggak ada cerita. Gus Romli kan cuma membaca yang ada di kitab. Kalau tidak bisa jawab kan urusannya berita lo. Pikiran Gus Romli yang dia baca itu. Makanya kan saya bilang Cep punya bahan pertanyaan, tapi Firman ngomong tadi bacakan dulu seperti pengajian Romli kan gitu. Saya setuju seperti apa yang diucapkan Bang Kismet tadi karena Cep itu banyak pertanyaan gitu loh. Silakan tanya dulu. Kalau saya nanti berbeda sama Gus Romli lalu dibantah Gus Romli, artinya Bang Ben dan yang lain. Kan sudah prolog saya sampaikan tadi itu bahwasanya kita ini pengajian dulu, dibacakan dulu prolognya, dibacakan mukadimahnya, siapa figurnya Ibnu Arabi dan apa sih ajarannya. Nanti ajarannya dibacakan, baru nanti setelah itu selesai baru kita ada sisi tanya jawab. Di situ maksudnya. Panjang Bang Firman, waduh, kesian baca. Justru di bawah ini kalau kita akur itu nggak rame. Gimana sih? Ya Justru sudah gini aja kalau sudah. sesama kita nggak akur itu nggak rame. Iya sudah. Atau begini, ini kan belum masuk pada inti ajaran. Nanti inti ajarannya itu saya kira pembukaannya sudah selesai saya kira. Nanti inti-inti dari ajaran itu ada banyak tema ini. Yang pertama tentang satu nama dua pemilik. Itu satu bab itu lama juga itu. Ya itu. Ya sebentar. Setelah itu saya bacakan isinya saja ya. Setelah itu siapa yang melihat engkau berarti ia melihat aku. Itu kan. Bab ketiga maqamul tataran kewalian. Yang ketiga. Yang keempat al-haqiqatul Muhammadiyah. Ini adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad.
Setelah itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Setelah itu 4 wali besar penyangga dunia. Setelah itu tingkatan para wali dari yang tinggi sampai kepada yang tertinggi. Setelah itu 3 khatmul aulia, 3 wali penutup. Setelah itu pewaris kewalian Muhammad itu tadi. Setelah itu bab 10 Isra tangga perjalanan menuju tingkat kewalian, itu yang terakhir. Jadi 10 bab itu ya tergantung apa dibaca cepat-cepat ya. Ya itu sudah. Ini orang ini pada ini bagus yang saya sampaikan nih. Coba ya. Gimana? Jadi penulis ini mengatakan ya, An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau. Lalu dia berkata ya, kemungkinan dari An-Nawawi ini ya, maksud sabda beliau adalah untuk orang-orang sezaman dengan beliau. Sehingga makna bahwa orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, sedangkan dia belum mampu berhijrah, niscaya Allah akan berikan kepadanya taufik untuk berhijrah, sehingga bisa melihat Nabi alaihissalam secara sadar dengan mata kepalanya. Itu pertama. Kedua, dia akan melihat kebenaran mimpinya berjumpa beliau dalam keadaan terjaga di akhirat, karena semua umatnya akan melihat beliau nanti di akhirat. Itu yang kedua. Ketiga, dia akan melihat beliau di akhirat secara khusus berupa kedekatan dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau atau lain sebagainya. Itu dalam kurungnya Sarhu Muslim ya. Apa yang disebutkan An-Nawawi dalam perkataan pertamanya tidak bertentangan dengan apa yang diingkari Al-Hafiz Ibnu Hajar. Semoga Allah merahmati beliau. Karena An-Nawawi menyebutkan bahwa maksud sabda beliau adalah untuk orang yang sezaman dengan beliau. Sedangkan yang diingkari Al-Hafiz adalah orang yang mengaku bertemu beliau dengan sebenarnya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asik nih ya. Lalu saya sampaikan ya, Abu Abbas Al-Qurtubi berkata, ketika membantah orang yang mengaku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya secara terjaga, klaim ini mudah diketahui kedustaannya dengan logika sederhana. Karena itu artinya, 1, seseorang harus melihat wujud beliau ya sebagaimana wujud beliau ketika wafat, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali sahabat-sahabatnya. Jadi kalau ada Islamli berjumpa dengan Nabi Muhammad itu tidak bisa. Itu kepanjangan Bang Kismet, itu saya bantah. Ini dibantah itu. juga orang ngomong dibantah. Saya membantah apa kata Bang Kismet itu, bahwasanya jelas kalau Bang Kismet berpendapat bahwa Nabi itu Bang Kismet berpendapat bahwa dia itu mati. Saya tanya, pernah melihat muka Nabi Muhammad enggak? Pernah melihat Nabi Muhammad? Lah, Gitu, pernah enggak melihat? ya kalau ngelihat sudah Bang Kismet itu kan itu dikatakan pengalaman spiritual yang nggak boleh diceritakan kepada orang lain Bang Kismet. Jadi ini ceritanya Nggak bisa itu Bang Kismet. Bang Kismet itu tujuannya itu adalah untuk berarti Bang Kismet itu harus tidak mempercayai ajaran-ajaran konsep-konsep di dalam tasawuf kalau begitu Bang Kismet. Hanya Wahabi lah. Berarti Bang Kismet ini Wahabi kalau begitu. Bang Kismet ini Wahabi. Wahabi asli Wahabi, karena Bang Kismet tidak mempercayai tentang konsep wahdah, konsep zuhud. Enggak, Bang Kismet tidak mempelajari itu. Yang dipelajari tentang kalau zaman kitab sekarang Futuhat ini ada Al-Makkiyah. yang ngaku melihat Nabi Muhammad, memangnya Nabi Muhammad seperti apa mukanya? Yang nggak bisa saya ceritakan Bang Kismet, tapi pengalaman di dalam spiritual yang nggak bisa diceritakan. Yang nggak akan percaya Bang Kismet. Kalau Bang Kismet percaya sama Allah, bagaimana Allah wujudnya? Ayo, wujud Allah bagaimana? Ayo, jelaskan wujud Allah bagaimana? Wujudnya Allah gimana? Allah nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia nggak ada dong kalau begitu. Kalau begitu dia nggak ada dong. Nggak ada, berarti Bang Kismet mengakui Allah itu nggak ada kan? Betul? Kalau Nabi Muhammad bisa Allah itu nggak ada.
Bang Nabi Kismet Muhammad, mengakui Allah itu seluruh tidak ada manusia tadi tidak itu. bisa. Dengar dulu ya. Itu kata Bang jangan Kismet nggak menyamakan ada Nabi katanya. Muhammad dengan Seluruh orang Allah tidak bisa lah. melihat. Jangan Siapa Lah menyamakan yang enggak, bisa itu melihat semua Allah? kebesaran kata Rasulullah. Siapa yang Siapa melihat yang Allah? melihat Nabi Muhammad sama Siapa dengan yang melihatku. bisa melihat Allah? Itu kata dalam Tidak firman Nabi loh. Muhammad saja melihat dengan Gimana Bang hatinya. Kismet, ajar Bang Bang Bukan Kismet, Kismet. dengan ajar mata Bang Kismet, terus kepalanya. Bang Kismet. Bang Inilah Kismet ini yang ngaku jelas jadi. ini sudah jelas bahwa Bang Kismet ini Wahabi. Jelas Kena marah positif saya berarti. saya itu. Aliran Wahabi berarti Bang Kismet ini. Biarlah mau bilang Wahabi, tapi Assalamualaikum saya warahmatullahi otak saya wabarakatuh. jalan, akal saya jalan. Kalau Bang Kismet Assalamualaikum Ya tidak. berarti Bang Kismet adalah orang-orang yang Waalaikumsalam. bertuhan kepada akal, yaitu Mutazilah berarti Bang Itu Kismet ini. Ayo, kalau iman dulu, sembah aja batu berarti itu. Bang Batu itu Kismet Tuhan ini kamu. Mutazilah, jelas. Batu aja itu Tuhan kamu. Karena berpedoman pada akal kan. Imani saja Beragama batu pakai Tuhan kamu. akal, Kan kalau tentang hukum kita menggunakan akal, tetapi tentang ya, akal utama, ketuhanan akal yang utama kita dulu, harus baru menggunakan Jangan iman. imani dulu. Kalau imani itu sama moten. Begitu. Konten itu imani dulu, baru di akal. Di akal-akalin namanya. Inilah kacaunya nih. Akal dulu yang berjalan, baru nanti diimani. Bukan iman dulu, Kalau baru memang iman akal itu. dulu yang berjalan, mana akal itu? Tunjukkan sama saya, mana tunjukin akal itu. Nggak usah lagi. Berarti akal itu nggak ada. Akal lagi. Tunjukkan akal, tunjukkan pikiran. Ini kan lagu-lagu lama ini loh. Mana tahu saya lagu-lagu lama. Tunjukkan akalnya, tunjuk pikirannya mana? Itu lagu-lagu lama kalau begitu. Ayo Nanti Bang saya- Kismet, jangan kasih kendor Bang Kismet. Nah, Gempur terus. ya lanjut. Enggak, maksud saya tunggu. Ini saya menyampaikan. Saya soal bertentangan itu pun saya udah lupa tadi apa yang disampaikan tadi ini. Iya kan? Jadi saya pun bingung. Ini kayak gini nih. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sekarang dan bisa keluar dari kuburnya dan pergi ke pasar-pasar dan berbicara dengan mereka. Itu diimani kan, Bang Firman kan? Salah, nggak kayak begitu. Itu namanya orang-orang yang menghinakan Nabi yang kayak begitu Bang Kismet. Yang dimaksud di dalam Menghinakan di gimana? sini. Ini kacau nih. Ini Robi Makanya Gus- itu aliran Mutazilah yang bukan Bang Gus, Kismet sesat nih, baca Gus. itu Ini sesat nih, aliran Gus. Mutazilah. Enggak begitu Luruskan, berjalan-jalan Gus di Robi. pasar. Enggak kayak gitu Bang Kismet. Bang Kismet baca di Iya, Quran iya. itu, apakah kalian kira orang yang mati di jalanku itu dia mati? Bukan, dia itu tidak tuh, itu kan mati. jalan-jalan ke pasar, kan? Melainkan dia hidup Artinya di dia sisiku jalan-jalan di pasar, katanya. kan? Maksudnya Masih kan? menerima rezeki dariku. Jadi waktu perjalanan Nabi Muhammad ke Isra Mi'raj itu bertemu sama Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Aduh, Musa. Apakah Bang mereka Firman. itu sudah apa? Kok bisa bertemu? Ayo, kenapa itu? Bahwa jasad beliau tidak lagi di kuburnya sehingga kuburannya kosong. Ini semua Dan salah ketika Gus para Romli. penjara datang. Iya datang. Ini kan bukan buah pikiran saya, jadi jangan salahkan Yang saya baca juga, Salahkan saya yang bukan saya buah baca. pikiran saya, Bang Kismet. Referensinya ada yang kata-katakan itu. Mana referensinya? Coba, mana itu di referensinya? Futuhat Tunjukkan. Al-Makiyah, terus tuh di kitabnya Aka Abdul Karim Al-Jili. Itu saya ada, itu ngarang. Silakan baca di Tunjukkan situ sama saya dalam kalau mau Insanul baca. Kamil. Kalau mau baca saya tunjukkan. Iya, itu sudah saya kasih tahu judulnya. Carilah Ini di baru sana. penjelasan penulis kitab sudah begini nih, Bang apalagi Firman ini isinya banyak nanti. dong yang pusing saya. Iya, enggak dong. Yang saya bacakan referensi nama kita, bacalah sendiri. Kenapa Gus Romli tidak mau marahi saya? Karena saya ini pakai literasi, bro. Saya juga pakai literasi. Kenapa Gus Romi nggak tegur saya? Karena saya Lanjutkan, biar referensi. seru. Lanjutkan. Nah, Banyak cerita aja di situ. karena Bang Kismet nggak punya pengalaman di sana. Bang Kismet aja ngaji aja. Ada literasi Ngaji saya, Bro. kepada guru Ada aja nggak literasi saya. pernah. Bagaimana mau mengerti? Apa Bang yang Kismet mau tuh mengerti? ngajinya di Google. Baca di Google. Di Google itu versinya Jadi mau umum. dibaca di mana? Mau dibaca di mana? Apakah Ada saya harus khusus-khusus dulu? kitab seperti kitab khusus Al-Hikam. Terus tuh Insanul Kamil. Itu tidak Aduh, dipelajarkan pusing saya, secara Bang Firman. umum Bang Kismet. Langsung Itu akan harus Bang Firman. bersanad, Pusing-pusing saya kalau harus Bang Firman. harus Saya kalau Bang dibaiat. Firman ngomong, Bang saya nggak Kismet. percaya. Nggak percaya saya. Nah, bagaimana nggak percaya? Orang-orang aja percaya sama saya, Bang Kismet yang berbicara tuh. Benar, saya nggak percaya. Nah, bagaimana? Kalau majelis saya ada Bang Kismet, majelis Bang Kismet mana? Ya, kalau Tunjukkan ada sama Gus saya, Romli, apa dia majelis Bang mulai Kismet? ngikut Gus Romli. Coba Kalau ada tunjukkan Gus Romli, majelisnya. wah, Biar geroknya sesat nih. Bukan tunjukkan majelis Gini, Bang gini, gini, Kismet. Bang. Yang mana majelis Biar Bang geroknya Kismet? sesat kalau nggak ada Gus Romli nih. Ya nggak ada, nggak ada.
Kalau Ah, itu majelis saya tanya tuh Bang jelas, Ben tuh. jelas majelis saya. Sampai Bang Ben aja Saya mau ada. bertengkar sama dia. Hmm. Kan akhir berantem kan? Mau berantem kemarin kan? Mau berantem nggak? Kan Anda sakit. Betul, betul. Kalau Anda Gus Romli, kapan Anda coba-coba ngikutin Gus Romli? Itu Bukan ngikutin apa perkataannya itu. Kalau benar kita katakan benar. Kita tidak ada ikut dan mengikuti Bang Kismet. Iya, saya kalau memang ada keliru yang bertentangan sama saya, pasti saya bantah siapapun. Iya, karena saya bukan orang yang hanya taslim. Tapi kalau memang dikatakan benar, gimana saya harus membantahnya kalau perkataannya benar? Coba. Saya bilang, tapi ya kalau Gus Romli, panggil Gus Romli kata dia. Dia bilang, panggil Gus Romli itu katanya. Iya, betul itu. Dia bilang, Panggil Gus Romli itu saya panggil bilang. Gus Romli itu katanya. Kalau memang perkataan saya salah, pasti disalahin sama Gus Romli. Saya Seperti sampaikan, apa yang saya dia katakan sampai hari itu. dibantah sama Stop, dia. kata Gus Romli, jangan kau bicarakan itu. Karena itu bakal menyesatkan banyak Dibantah orang dia ini. yang tidak paham. Berhenti, saya tidak berkata. Karena apa? Perkataannya benar. Itu Bang Kismet. Harus Ya, jujur. saya bukan dapat lima apapun, walaupun Anda benar, Bang Firman, tahu. Ya, nggak mau saya. Setiap saya ngomong terus selalu ada. Iya Bang Kismet, referensinya Google itu untuk umum. Ini kita sedang mengkaji Ya, mana Futuhat ada? Mana buku Al-Makiyah. Anda? Tunjuk. Futuhat bro, Al-Makiyah bro. itu Woi, perkataan Firman, tunjukkan pengkajian buku Anda. rohani. Buku Anda mana? Buku Anda di mana? Nih, saya share ya. Apa? Saya share ya bukunya ya. Nah, bentar. Apa yang Anda share? Coba open cam, Iya, open cam. Tunggu, Open cam. tunggu. Coba, mana? Buku Al-Malkiyah tuh berjilid-jilid loh, Iya, berbuku-buku, banyak jilidnya, babnya betul, panjang. nggak salah. Nggak salah betul Orang itu. kaya tuh yang punya, kayak Pak Romli ini orang kaya, dia yang punya tuh bisa 5 juta sendiri bukunya, 10 juta. Mana? Bentar. Nanti saya fotokan. Dulu kita. Sabar. Fotokan itu di Google kalau difotokan, bro. Ya bukan, saya di PDF Bang Kismet, di PDF bukan di Lebih jujur di Pak Google Romli ya, bacaan. langsung diliatin ya. Bukan di bacaan Bang Kismet. Saya nggak percaya sampean. Nah, sekarang ini saya tes. Ayo kita tes ya, baca nih surat ini Bang Kismet ya. Oke, Qurutul Uyun. Nah, saya bacakan Qurutul Uyun dulu. Nah, iya, bentar. Open cam mana? Open cam. Bentar. Jadi kemana-mana ini. Bentar. Bersabar. Bandingkan bukunya Pak Romli, Futuhat Al-Makiyah dengan bukunya Firman. Coba bandingin sama-sama open cam. Pak Romli bukunya berapa banyak Futuhat Al-Makiyah? Kalau Sama open cam bandingkan. kalau buku ya, buku langsung total buku itu saya bukunya adalah elektronik. Ya itu di mana? Di PDF. Di PDF itu beberapa jilid buku. Saya banyak kitab, termasuk Sirul Asrar warna di kuning. Google itu. Bukan di Google Bang Kismet. Nah ini Bang Kismet salah. Bukan di Google. Salah Apa Bang yang saya salah? Kismet. Itu beli Bang Gimana saya Kismet. salah? Anda kan cari di Google, kan? Beli. Tidak gratis Bang Mana, Kismet, mana? walaupun kita Ayo, ambil open belinya di apa? Di apa namanya? Play Coba Store. open cam. Beli. Oh, ini saya. Beli. Aduh. Beli Bang Kismet. Beli. Beli bukan Bersabar. bukan yang Bang Kismet tulis bukan itu. Akhlak. Bersabar. Ini kan? Ini Bukan itu warna sampulnya, mana sampulnya? Apa? Ah, betul itu sampulnya. Jilid Tapi satu. jilid satu, banyak jilidnya. Ini Coba buka, Ini kerjanya buka. memang suka bantah aja. Betul jilid satu itu. Itu betul. Nah, ini lah nih. Betul, itu warna kit. Makanya saya tahu. Ini jilid satu. Kenapa saya tahu itu warna bukunya warnanya apa bentuknya Alah. begitu? Ini yang lagi ulang tahun siapa sih? Yang lagi ulang tahun ini siapa? Orang saya ada kok PDF. Ya di PDF. Itu. Coba Bang Kismet Itu. itu baca tulisnya apa? Ini di Google. Buka Tahu, ini tulisannya. Google itu. Yang asli Bang Kismet, bukan terjemahan ya, yang asli. Ah. Coba ayo. Yuk, Yang buka. mana? Situ yang asli mana? Yang asli Futuhat situ mana? Al-Makiyah tadi baca, buka bukunya Sampai ya. nanya sama Yang saya, asli, yang asli. Anda yang palsu. Enggak yang asli, artinya tulisan bukan tulisan terjemahan. Bukan terjemahan. Yuk kita baca bareng Yang yuk. mana? Yuk buka guys sama Oke, Bang Kismet mana tadi. dia?
Tadi ayo, Dia ayo. mana dia? Mana dia? Mana buka tutup, buka ayo kita baca. Mana, cuman udah sumpulnya aja tapi nggak bisa baca. Oke, Gus Aduh, Romli. payah. Oke, Gus Romli. Silakan Gus Romli tanggapi. Silakan, Gus. Ya mungkin untuk kali ini kita sudahi ya, bisa dilanjut besok gitu kan. Kan sudah panjang. minum bodrek, minum obat tidur. Enggak. Ini Iya kan? gara-gara Gus Romli. Astagfirullahaladzim. Mungkin bisa Jadi disudahi dulu. kalau sama Gus Romli Ya. dikatakan begini, jadi yang bertemu dengan Rasulullah itu bukanlah jasadnya, itu kayaknya maksud Bang Kismet itu jasadnya, peruhnya gitu bertemu dalam mimpi itu atau bertemu. Sudah disudahi dulu karena sudah panjang. Jadi kan gini, Bang. Besok lagi kan Bang begitu. KTP ya. Iya, oke. Jadi Iya, gini iya. Bang KTP, kalau saya nanti ngatakan saya bermimpi Rasulullah, kok bisa Bang Kismet bermimpi? Memang dia sudah kenal wajahnya Bang Rasulullah? Kan tidak. Kalau bermimpi Rasulullah, oke saya percaya. Karena dia udah melihat wajahnya Rasulullah. Gitu, Terkecuali Bang mungkin KTP. Bang Kismet ada kata Bang Jadi Kismet sebentar. begini, Bang Terkecuali Kismet, mungkin ya. dalam Mungkin ada perjalanan keterangan seperti spiritual ini. seseorang itu, apalagi dia memang proses lagi bersuci. Kebetulan dia sedang suluk. Di situ Bang Kismet itu ada nanti proses perjalanan spiritual. Maka sebelum dia dibaiat itu, seorang murabbi atau seorang mursyidnya itu akan berkata, setiap perjalanan spiritualmu saat perjalanan rohani ini jangan kau ceritakan kepada orang lain. Itu persyaratan pertama. Dan kamu harus taati apa kata saya. Itu ada perjanjian-perjanjian dulu di situ Bang Kismet. Saya melihat Itu yang ini perjalanan, yang tunggu. buku itu menceritakan. Bu, itu enggak, itu kisi-kisi itu Bang Kismet, kisi-kisi. Tapi makna maksud terkandung di dalamnya itu hanya orang-orang yang sudah berjalan perjalanan spiritual Bang Kismet. Saya punya pengalaman. Ini udah melihat Nabi Bang Muhammad, Kismet, Bang tunggu Firman. dulu, tunggu. Tak paham, Bang Firman. Tunggu. Tanya Gus Saya Romli, tanya Gus Romli itu, tanya Gus Romli. Wah, ini belum selesai saya Bang Kismet, gini berbicara. Bang Kismet. Gus Romli betul nggak? Bang Kismet. Coba tanyalah sama Gus Romli lah kalau nggak percaya itu. Nah, gimana Gus? Gini, saya ambil tengah ini. Gus Romli. Gus Romli. Gimana? Syarat untuk bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi maupun tidak, zaman sekarang ini, itu ada persyaratan nggak? Cinta, tingkatkan cinta. Cinta, cara mengukur cintanya gimana nih? Karena saya juga cinta terhadap Rasulullah. Banyak baca sholawat. Nah, artinya tidak ada persyaratan yang khusus gitu kan? Itu sudah khusus dan umum itu. Cinta itu kan bisa umum, bisa khusus. Nah, oke. Saya garis bawahi cinta ya. Artinya Gus Romli mencintai Rasul tidak? Jangan ditanya. Bertemu dengan Nabi nggak bermimpi? Ya pasti Jangan pernah. bertanya. Saya berkata pasti pernah. Karena sudah berjalan di dalam situ pasti pernah. Bang Firman pernah bertemu dengan Rasulullah? Semua orang salik itu pasti ada perjalanan sampai ke sana. Betul itu. Bertemu dengan Rasulullah. Ini jujur ya, saya jujur berkata apa adanya. Tuh. Jujur Nah, Bang maksudnya apa Kismet, adanya apa? berarti bukan Pernah. hanya penulis Fathuhatul Makkiyah yang bertemu dengan Rasulullah. Bang Firman juga pernah bermimpi dengan Rasulullah. Pernah. Ini jujur ya, pernah. Gini, Bang KTP, ada iblis yang tidak mirip dengan Nabi Muhammad, tetapi dia berwajah yang bagus ya, berparas yang bagus. Di orang-orang ini mengatakan itu Rasulullah. Berpakaian yang bagus Bukan gitu. Nabi Muhammad langsung dulu pertama itu saya ceritakan dia mengaku saya ini Nabi Muhammad, bukan awalnya. Tapi ada seseorang yang ada di sana, itulah dia Nabi Muhammad itu. Bang, Saya sekali lagi melihat saya bertanya, Bang Firman pernah bertemu dengan Rasulullah secara jasad atau tidak? mimpi. Mimpi dengan bertemu jasadnya. Ya langsung bertemu mimpi. Mau Bahkan pakai baju apa, Bang? Dia bukan bicara pakai baju. Ini bukan bicara pakai baju. Di sini jangan dianggap Nah, itu seperti artinya enggak begini. Kamu mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi enggak? Pertanyaan. Ini saya balik bertanya. Ayo, jawab. ya, Jawab. silakan. Enggak jawab, guys. Apakah kamu mengimani Nabi Muhammad? Ayo. Jawab dulu. Kalau itu siap. Nggak bisa kan kamu jawab. Saya iman, Ya. saya percaya. Iman. Bang. Percaya apa pernah bertemu Nabi? Tidak. Enggak. Kenapa
Kenapa mempercaya? Secara logika bagaimana kamu akan mempercayainya? Berarti Anda itu sedang Justru halu. kita berbicara bukan Tuh. iman di sini. Dengar Bang Firman ya. Nah, betul Dengar kan? Bang Firman ya. Sama aja. Dengar dulu. Artinya kita Justru bukan berbicara masalah justru iman, kita Rasulullah berbicara tuh masalah sayang mimpi. dengan kita itu kenapa? Iya, Rasulullah tuh sayang sama kita apa? Dia tidak, orang itu tidak melihat kita, tidak melihat Nabi Muhammad, tapi kita cinta dengan dia. Itulah orang yang sayang Nabi Muhammad. Itu halus Bang Bicara Firman. tentang Ini umum jangan boleh, larang, Bang saya Firman. tidak menyangkal itu Bang Kismet. Itu saya tidak menyangkal. Oke, Tetapi kalau Bang ada Firman berbicara masalah khusus, maka jelaskan Bang perlakuan-perlakuan Firman bertemu dengan Nabi dari Muhammad secara khusus. Artinya harus bisa mendeteksi Bang Firman dari ujung rambut udah sampai ujung kaki. jelas. Kalau Jadi kita mau bagaimana berbicara khusus. semua hampir cuman itu kan tidak bisa dibicara. Hanya saya ini mulut saya ini aja lah. Mungkin satu-satunya orang yang berkata apa adanya itu ya. Nah, jadi saya rasa Kan gini, semua Bang. orang yang belajar ataupun dia sedang di apa namanya dalam keadaan atau bersuluk ataupun dalam perjalanan-perjalanan spiritual yang sedang dibimbing oleh gurunya, dia akan mendapatkan suatu pelajaran-pelajaran pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat aduhai. Buktikan, tanyalah sejujur-jujurnya, ajak kalau bila perlu bersumpah. Saya sanggup bersumpah tuh. Kalau saya Berbohong berkata demi bohong, memuliakan berbohong demi memuliakanmu, apakah harus aku dihakimi? bukan. Tetapi kan jangan nggak dipercaya sumpah atas nama Nabi, sumpah atas nama Allah itu bahaya, Bang Kismet. Berbohong demi memuliakanmu, apakah harus aku dihakimi? Ya jelas, pasti dihakimi Bang Kismet. Percaya omongan saya. Karena banyak orang yang bersumpah atas nama Nabi, menyandarkan pada Nabi, atau menyandarkan kepada Allah dengan sumpahnya. Ternyata sumpahnya itu palsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak. Bang, jangan kemana-mana, kita berbicara mimpi, Bang. Berbicara mimpi, saya bermimpi bertemu dengan keponakan saya. Itu yang tahu hanya saya, Bang. Iyalah, makanya nggak boleh diceritakan tadi itu. Tetapi kan ini dengan ada desakan ini, maka saya berkatalah dengan kebenaran apa yang dikatakan Gus Romli tadi itu benar. Karena apa? Saya pernah mengalami itu. Oke, Artinya Bang Firman di sini bukan mengalami mimpi, Bang, tapi mengalami perjalanan spiritual. Saya tanya dulu Bang Pak Gus Romli. Halo Gus, Iya bang, iya bang. apakah seseorang yang bukan orang biasa, wali pun tidak, saya pun Apa sih, tidak, Dek? bisa dia bermimpi dengan Nabi Muhammad? Bisa nggak gitu? Bisa, Bisa. bisa. Tapi mimpinya tidur Sementara itu ya bang. akhlaknya itu nggak ada yang mengikuti Nabi Muhammad. Gimana tuh? Bisa nggak bisa gitu? Dulu itu Mimpinya ada tapi orang, tidur itu ya bang ya. Mimpinya tidur ya. dulu itu ada orang Majusi. Itu mengawini anaknya sendiri, menyembahnya matahari, ya kan? Wah itu sudah karena dia menolong Sayyidah yang kelaparan,